Tragedi mencekam yang terjadi di Israel, 45 orang tewas saat upacara agama Yahudi, pemerintah Israel diselidiki. Empat 45 orang tewas di Israel setelah upacara keagamaan digelar di negara tersebut. Penyelidikan atas tragedi itu kini dibuka. Pengawas keuangan negara Israel yakni Matanyahu Engleman menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan pada pemerintah usai insiden upacara keagamaan yang dihelat di Gunung Meron tersebut. Saya mengumumkan hari ini saya akan membuka tim audit khusus yang akan menyelidiki terkait tragedi ini, ujar Engleman seperti dilansir dari Reuters. Israel menetapkan hari berkabung pada hari Minggu setelah salah satu bencana sipil terburuknya terjadi. 6 warga Amerika Serikat termasuk di antaranya yang tewas bersama dengan 2 warga Kanada, seorang warga negara Inggris dan seorang warga negara Argentina. Kantor Engleman dapat memeriksa dan mempublikasikan temuannya tetapi tidak dapat mengajukan tuntutan pidana. Beberapa pihak telah meminta pemerintah untuk membentuk komite tingkat yang lebih tinggi dengan otoritas yang lebih besar untuk menyelidiki apa yang terjadi. Kantor pengawas keuangan beberapa tahun lalu diberi label berbahaya di kompleks Gunung Meron di Israel Utara, tempat festival berlangsung pada Kamis dan Jumat pekan lalu itu. Pemerintah dan polisi disebut enggan membatasi jumlah pengunjung di situs tersebut hingga menyebabkan insiden itu terjadi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjanjikan penyelidikan setelah kematian tersebut. Sebagai informasi, puluhan ribu orang Yahudi ultra-ortodoks memadati makam orang bijak abad kedua, Rabbi Shimon Bar Yochai, untuk perayaan Lag BaOmer tahunan. Di beberapa titik, kerumunan besar masuk ke dalam terowongan sempit dan 45 orang, termasuk anak-anak, mengalami sesak nafas dan juga terinjak-injak hingga tewas. Di sisi lain, merinding, begini insiden yang terjadi di festival keagamaan Yahudi. Korban tewas dan luka-luka makin bertambah. Begini kondisinya. Tragedi kemanusiaan terjadi di Israel bagian utara. Informasi terkini kembali ada jenazah 32 orang tewas dan ditemukan di situs ziarah Yahudi di Israel telah diidentifikasi. Diberitakan juga sekitar 150 orang terluka. Sebelumnya diberitakan 100 orang luka-luka dan 30 orang meninggal. Proses identifikasi dihentikan sementara selama 24 jam pada hari Jumat untuk memperingati Sabat, yaitu hari istirahat orang Yahudi. Pekerjaan dilanjutkan setelah matahari terbenam pada hari Sabtu yang menandakan berakhirnya hari Sabat. Sejauh ini, 22 jenazah kembali dievakuasi untuk dimakamkan. Mereka yang meninggal diyakini sebagian besar adalah laki-laki dewasa atau anak laki-laki dari komunitas ultra-ortodoks. Peserta festival dipisahkan secara gender dan salah satu insiden terjadi di bagian peziarah laki-laki. Bahkan beberapa korban juga diyakini warga negara asing termasuk Amerika Serikat. Situs yang berbasis di Inggris, Jewish News, melaporkan bahwa seorang pria berusia 24 tahun dari Manchester, Inggris juga termasuk di antara yang tewas. Kementerian Kesehatan Israel mengatakan identifikasi mungkin memerlukan pengujian DNA, sidik jari, dan juga pengujian gigi. Kami bekerja keras tetapi Anda harus memahami bahwa ini adalah proses yang sangat rumit dan sensitif, kata Dr. Chen Kugel, Direktur National Center of Forensic Medicine. Ia mengatakan pekerjaan harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk menghindari kesalahan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengunjungi tempat kejadian pada Jumat kemarin. Dia berjanji menyelidiki dan melakukan untuk memastikan tragedi seperti itu tidak terjadi lagi. Dia juga mengatakan insiden itu adalah salah satu bencana massa paling buruk ataupun yang terburuk di Israel. Salah satu korban selamat bernama David mengatakan kepada Ynet News di saat kejadian ia merasa seperti ada gelombang manusia yang kacau. Kronologi kejadian. Insiden itu terjadi di Gunung Meron pada festival utama Lag BaOmer.
Hari libur ketika puluhan ribu orang, kebanyakan Yahudi ultra-ortodoks berkumpul untuk menghormati Rabbi Shimon Bar Yochai, seorang bijak dan mistik abad kedua yang dimakamkan di sana. Puluhan ribu orang dilaporkan hadir menjadikan acara terbesar di Israel sejak pandemi COVID-19. Insiden terjadi setelah tengah malam pada hari Jumat lalu. Video yang beredar di media sosial menunjukkan banyak orang berkumpul di ruangan sempit. Para korban yang sudah tewas diduga karena terhimpit, terinjak, dan tertimpa material bangunan maupun manusia lainnya. Beberapa saksi mata mengatakan insiden terjadi ketika polisi menutup lorong yang dikatakan selebar 3 meter mengakibatkan orang-orang berhimpit dan berdesakan. Sumber polisi mengatakan kepada surat kabar Haaretz beberapa orang terpeleset di tangga mengenai puluhan orang lainnya hingga terjatuh. Namun kesaksian itu belum dikonfirmasi secara resmi. Seorang pria yang terluka terbaring di ranjang rumah sakit mengatakan barisan orang di depan kerumunan tiba-tiba ambruk. Lalu terbentuklah piramida yang saling bertumpuk, ujar pria yang tidak disebutkan namanya itu seperti dikutip oleh kantor berita Reuters. Orang-orang bertumpuk satu di atas yang lain, saya di baris kedua, orang-orang di baris pertama, saya melihat orang mati di depan mata saya sendiri. Dov Maisels, Direktur Operasi untuk Organisasi Layanan Darurat Berbasis Sukarelawan United Hatzalah, mengatakan kepada BBC bahwa dia belum pernah menyaksikan pemandangan buruk seperti itu selama 30 tahun karirnya. Rasanya pemandangan surrealis di mana lebih dari 20 orang menjalani CPR oleh tim kami dengan kemampuan terbatas untuk mengungsi dari tempat kejadian hanya karena tempat itu terlalu dipenuhi orang, katanya. Saksi mata mengatakan brigade polisi mencegah orang meninggalkan daerah keramaian. Pengawas negara Israel, kantor pengawas keuangan, mengeluarkan peringatan pada 2008 dan 2011 tentang risiko bencana di situs itu. Bahaya khusus ditimbulkan oleh akses jalan dan jalur yang sempit dan tidak sesuai untuk menampung ratusan ribu orang yang mengunjungi situs itu, kata kantor itu seperti dikutip oleh New York Times. Nasib para korban. Lilin berkedip-kedip di dekat bendera Israel selama aksi di Habima Square di kota pesisir Tel Aviv pada 1 Mei 2021 setelah insiden mematikan di kota ziarah Yahudi utara itu. Jasad mereka yang sudah tiada dibawa ke Institut Kedokteran Forensik Greenberg di Tel Aviv. Salah satu pemakaman pertama yang dilaporkan adalah pemakaman Rabbi Elazar Goldberg yang berusia 30-an. Para pelayan di Yerusalem menangis dan berdoa ketika tubuh yang ditutupi kain putih itu dipindahkan ke bagian belakang kendaraan sebelum dimakamkan. Dua dari korban termuda adalah dua bersaudara, Moshe Nathan Englander berusia 14 tahun dan juga Yehoshua Englander berusia 9 tahun dari Yerusalem. Setidaknya dua dari yang tewas adalah warga negara Amerika Serikat dari New York. Anggota Kongres Mondaire Jones membenarkan dalam sebuah tweet. Presiden Israel Reuven Rivlin menyalakan 45 lilin pada Jumat sore untuk memperingati mereka yang sudah tiada, lapor Jerusalem Post. Ini adalah waktu untuk memeluk keluarga dan membantu mereka menemukan orang yang mereka cintai, menangis bersama, katanya. Ini adalah hari yang berat dan menyakitkan. Tragedi ini sangat memilukan, ungkapnya.